Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kansal Salsabila dengan NPM 2478206. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dengan program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai kuis praktikum 1, yaitu membuat book library management. Nah, di sini kita diminta untuk membuat repository Git pada komputer lokal dan telah men-setup repository di GitHub. Selanjutnya, diminta untuk membuat struktur package dengan directory app dan directory main, dan di directory app berisi modul book.py dan library.py. Di directory main berisi modul main.py yang berisi fungsi-fungsi utama dalam menjalankan program ini. Kemudian diminta untuk membuat class book dengan atribut title dan author serta metode show_info untuk menampilkan informasi mengenai objek book. Selanjutnya buat class library yang memiliki sebuah atribut berupa list untuk menyimpan daftar buku yang tersedia di perpustakaan dan metode add_book, remove_book, dan show_collection. Dan pastikan kode mengikuti standar PEP 8 dan PEP 257. Oke, pertama-tama kita buat dulu direktorinya bernama book library. Kita ke sini, ke local disk, user, ke admin. Di sini kita klik kanan, new folder. Dan kita beri nama book_library. Sesuai ini. Book library management. Nah, kemudian kita masuk. Setelah kita membuat directory bernama book library, kemudian kita diminta membuat struktur package dengan directory app dan main. Langsung aja kita buat, klik kanan, new folder, kita kasih nama app, kemudian klik kanan lagi, new folder, kita kasih nama main. Nah, sudah. Oke, sebelum kita membuat modul book.py dan library.py, kita terlebih dahulu membuat modul bernama init.py di kedua directory. Kita langsung saja ke sini, disk PC, local disk, user, admin, dan book library. Kita di app. Kita kasih nama init.py. Nah, sudah, kita buat satu lagi. Save as. Disk PC, local disk, user, admin, book library, di main. Nah, ini kita beri nama init.py. Jadi, init.py itu bertujuan untuk menandakan bahwa direktori itu adalah package Python. Nah, selanjutnya kita buat ini modul dengan nama book.py. Nah, di dalam book.py itu kita akan membuat kode class
Oh iya, sebelum kita ganti dulu plain text-nya ke Python. Nah, sudah. Kemudian oh ya, jadi class book ini merupakan bisa dibilang mendefinisikan class book yang akan digunakan untuk merepresentasikan sebuah buku, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian buat def init nah ini self title atau judul, kemudian title string, kemudian author string. Nah, ini non. Nah, def init ini digunakan untuk konstruktor init dipanggil saat objek book dibuat. Parameter title ini parameter dan author bertipe string dan tidak mengembalikan nilai atau non. Nah, kemudian self title sama dengan title dan self .author sama dengan author. Nah, untuk self title sama dengan title dan self author sama dengan author itu untuk menyimpan judul dan penulis buku atau atribut instance. Nah, kemudian ada def show underscore info self string. Nah, def show underscore info ini untuk mendefinisikan metode show underscore info yang akan menyampaikan informasi tentang buku dan mengembalikan nilai berupa string. Jadi dia mengembalikan informasi tentang buku dalam format string, kurang lebihnya seperti itu. Lalu return f judul self title penulis self author. Nah, jadi untuk return f judul self title penulis self author itu maksudnya untuk mengembalikan string informasi buku dengan format judul dan
penulis. Ini kita hapus dulu. Nah, kemudian kita simpan. Source, admin, book library, app. Nah, ini kita beri nama book.py. Kita save dulu. Nah, jika sudah, kita cek flag 8-nya terlebih dahulu di cmd atau command prompt. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke app. Kemudian kita ke Sublime. Kita cd, kita masuk dulu ke app-nya. Kemudian flag 8 book.py. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat error di line 3, 4, 5, 7, dan 8. Ini terjadi karena tidak sesuai, karena dia menggunakan tab. Jadi kita benerin dulu. Kemudian ini. Kita save lagi, ctrls. Kita cek lagi. Nah, sudah bersih. Nah, kemudian setelah ini kita beri docstring. Jadi book PY ini dia merupakan modul untuk mendefinisikan objek book dalam sistem perpustakaan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih docstring di ini, classbook. Classbook merupakan kelas yang merepresentasikan sebuah buku. Nah, dengan atribut title, string, judul dari buku, kemudian author, string yang merupakan penulis dari buku. Nah, sudah. Kemudian definisi dari definite. Definite itu merupakan inisialisasi objek book
objek book dengan judul dan penulis. Nah, kemudian dev show info. Nah, dev show info itu untuk mengembalikan informasi tentang buku dalam format string. Nah, seperti ini. Nah, ini kita save dulu. Ctrl+S. Setelah itu kita ke CMD lagi. Kita flag 8 lagi. Di line 15 di sini. Oh, ininya. Kita benerin dulu satu-satu. Nah, kemudian kita Ctrl+S untuk menyimpan. Kita cek lagi. Nah, sudah bersih. Untuk book.py sudah kita buat. Kemudian library py. Oke, kemudian kita akan membuat modul library.py. Sini kita Ctrl+N. Nah, di library.py kita itu perlu mengimport class book. Jadi caranya from app book. Oh iya, terlebih dahulu kita ganti ke plain text, kita ganti ke Python. Nah, jika sudah, nah ini kita lanjutkan ya, import book. Nah, buat apa sih from app book itu? Jadi from app book itu untuk mengimpor class book dari modul book.py agar bisa digunakan dalam library. Nah, kemudian kita buat class library. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi yang di kelas book juga, jadi kelas library itu untuk mendefinisikan kelas library yang akan digunakan untuk mewakili perpustakaan. Nah, kemudian dev init. Dev init self non.
Nah, jadi definite self known ini untuk sebagai konstruktor untuk kelas library dipanggil saat objek library itu dibuat, seperti itu. Nah, di dalam definite ini ada self collection list book sama dengan non. Nah, jadi self collection list book ini untuk menginisialisasi atribut collection sebagai list kosong yang akan menyimpan objek dari book. Nah, kemudian ke mana ya? Def add book. Nah, ini self book non. Nah, jadi def add underscore book self book itu merupakan fungsi untuk menambahkan objek buku ke dalam koleksi perpustakaan. Jadi dia itu menambahkan sebuah buku ke dalam koleksi perpustakaan. Di dalamnya ada self collection append ini book. Nah, self collection append book itu merupakan dia itu seperti menambahkan buku ke dalam list collection. Nah, kemudian ada print f buku book dot title ini berhasil ditambahkan titik. Nah, print ini untuk sebagai output bahwa buku telah berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya ada def remove. Nah, def remove ini untuk menghapus. Def remove book self title string non. Nah, def remove ini untuk menghapus buku dari koleksi berdasarkan judul. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam def remove ini terdapat for book in self collection. Nah, jadi
for for book in collection ini untuk sebagai loop untuk memeriksa semua buku dalam koleksi. Nah, setelah itu ada self collection remove book. Self collection remove book. Nah, self collection ini untuk untuk dari for sampai self ini untuk menghapus dari buku yang telah dimasukkan ke dalam koleksi. Kemudian ada print F buku titel ini judul telah dihapus dari koleksi. Dia itu menampilkan output yang memberi pesan bahwa judul buku yang dimasukkan user itu telah dihapus dari koleksi. Kemudian return. Nah, di sini kita print lagi. Print F buku dengan judul ini titel telah berhasil dihapus dari koleksi. Nah, yang telah dihapuskan tadi sudah. Sekarang ini untuk yang tidak ditemukan. Nah, jadi printf buku dengan judul tidak ditemukan itu untuk jika buku tidak ditemukan maka keluar output bahwa tidak sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Kemudian def show collection self non. Nah, def show collection self ini mendefinisikan untuk menampilkan seluruh koleksi pada buku. Nah, yang di dalamnya terdapat if not self collection. Nah, if not self collection ini digunakan untuk mengecek, untuk cross check apakah koleksi kosong atau tidak. Nah, selanjutnya ada print koleksi buku
saat ini kosong. Nah, print ini memberikan output bahwa menampilkan pesan jika koleksi buku saat ini kosong. Nah, selanjutnya itu ada else. Nah, else di sini itu jika koleksi tidak kosong maka lanjut ke loop selanjutnya, perulangan selanjutnya. Nah, di sini langsung aja print daftar buku dalam perpustakaan. Nah, jadi print daftar buku dalam perpustakaan ini ya, untuk menampilkan header pada daftar buku seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada for IDX book in enumerate self dot collection salah. Nah, dan ada print f IDX dot book dot show info IDX dot book dot show. Nah, sudah. Jadi for IDX dan print ini dia itu melakukan iterasi sambil memberikan nomor urut atau enumerate dan memanggil metode show_info dari objek book untuk menampilkan informasi buku. Nah, selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Kita ctrls. Nah, ke disk PC, ke local disk, user, admin, book library, main, kita namain library.py. Nah, sudah, kita cmd terlebih dahulu. Kita cek flag 8 ya. Flag 8 library.py. Nah, di sini terdapat error dari line 6 hingga line 26. Nah, kita benarkan terlebih dahulu.
Nah, di sini terdapat kesalahan penulisan di kata-kata enumerate. Coba kita Ctrl S lagi dan cek lagi di CMD. Multiple 22 12. Nah, terdapat kesalahan. Kita coba cek lagi. Nah, sudah benar. Sudah sesuai dengan standar PEP 8. Kemudian kita beri docstring di di library PY. Jadi library PY itu merupakan modul untuk mengelola koleksi buku dalam sistem perpustakaan. Nah, modul ini juga berisi kelas library yang menyediakan metode untuk menambahkan, menghapus, dan menampilkan koleksi buku. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita akan memberi docstring di class library. Jadi class library itu merupakan class untuk merepresentasikan sebuah perpustakaan. Nah, atributnya itu ada collection list, daftar buku dalam perpustakaan. Nah, kemudian kita akan memberi docstring pada dev init. Jadi di dev init ini inisialisasi koleksi perpustakaan dengan disk kosong. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian kita akan memberikan docstring juga pada dev@_book. Yaitu menambahkan sebuah buku ke dalam koleksi perpustakaan. Nah, kemudian ke dev remove. Nah, di dev remove itu menghapus buku dari koleksi. Dari koleksi berdasarkan judul. Nah, kemudian kita menambahkan docstring di dev show collection, yaitu menampilkan seluruh koleksi buku yang tersedia. Nah, seperti ini. Tetapi jika tidak sesuai, jika koleksi kosong, maka tampilan pesan sesuai. Nah, seperti ini. Nah, ini kita cek dulu di kita simpan, kita cek di command prompt. Yang pastinya ini belum sesuai dengan standar PEP 8. Nah, ada di line 19. Kita mulai di line 12. Kita benerin dulu kesalahannya. Nah, ini sudah, kita coba save dulu. Dan kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan ketentuan PEP 8. Line too long. 114 484. Oh, dia
karakternya terlalu panjang. Nah, ini dia diminta untuk, nah seperti ini, karakternya terlalu panjang. Nah, kita coba kembali. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Di modul library.py ini, tadi terjadi beberapa kesalahan. Dan sudah diperbaiki sesuai dengan standar PEP 8. Kemudian kita menuju kode yang terakhir atau modul yang terakhir, yaitu main.py yang berisi fungsi-fungsi utama dalam menjalankan program ini. Oke, kita langsung aja ke modul yang ketiga, yaitu modul main.py yang berisi fungsi-fungsi utama dalam menjalankan program ini. Langsung aja kita ke Sablon. Nah, untuk di modul main kita melakukan import sys, kemudian import OS. Jadi import sys dan OS diimpor itu agar bisa memodifikasi pet agar modul di dalam folder app itu bisa dikenali gitu. Nah, kemudian sys get os get expect os join os name. Nah, jadi syspet append di sini berfungsi untuk menambahkan folder app ke dalam syspet agar file main ini bisa mengimpor modul dari modul app. Nah, selanjutnya itu ada from app.boot import ini saya tambahkan komentar yaitu Noka 402. Jadi Noka ini bertujuan agar nanti pada saat flag 8 itu tetap tetap aman gitu, tidak ada kesalahan, tidak ada error seperti itu. From app library import library. Sama ini saya kasih Noka juga. Noka 402. Nah, selanjutnya ada from app book dan from app library. Jadi untuk mengimpor class book dan library dari modul yang ada di folder app, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada dev tampilan underscore
menu non nah di dev tampilan underscore menu itu mengidentifikasikan fungsi tampilan menu yang tidak mengembalikan nilai atau tipe non. Selanjutnya ada print slash sistem perpustakaan. Nah, selanjutnya print lagi. Kemudian print lagi. Hapus lihat koleksi. Dan yang terakhir ngeprint keluar. Nah, jadi fungsi print ini digunakan untuk dev tampilan dulu. Dev tampilan ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi tampilan menu ya, untuk mengembalikan nilai. Nah, selanjutnya ada print. Nah, jadi print di sini itu untuk mengoutputkan perintah. Jadi di sini ada menu, beberapa menu. Yang pertama ada tambahkan buku, hapus buku, lihat koleksi, dan keluar. Kemudian ada dev Nah, selanjutnya ada dev main non. Jadi fungsi utama program disebut saat kode dijalankan. Jadi kode itu disebut saat akan dijalankan. Kemudian di bawahnya ada perpustakaan sama dengan kemudian ada while true. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Jadi di main itu
tadi sebagai fungsi utama. Kemudian perpustakaan library itu digunakan untuk membuat objek dari kelas library untuk menyimpan koleksi buku. Dan untuk while true itu merupakan sebuah perulangan yang digunakan untuk membuat loop tanpa batas selama program belum dihentikan. Nah, selanjutnya ada tampilan underscore menu. Dan pilihan sama dengan input pilihan Anda. Itu sampai 4 karena tadi menunya ada 4. Nah, kemudian tampilan menu ini menampilkan menu setiap kali loop dipanggil. Nah, kemudian pilihan ini menampilkan menu dan meminta user untuk memasukkan output dari menu yang akan ditampilkan, seperti itu. Selanjutnya ada pilihan udah penulis. Ada buku. Lalu ada perpustakaan. Book. Nah, untuk if pilihan 1, jika user memilih 1, program akan meminta atau mengirimkan output judul dan penulis buku, lalu membuat objek book dan menambahkan buku ke koleksi perpustakaan dengan add book. Lalu ada pilihan 2. Nah, kalau di pilihan 2 itu kita memasukkan judul, input, masukkan judul buku
akan dihapus. Nah, kemudian ada lagi perpustakaan Rimov. Nah, jika di pilihan 2, user jika memilih 2, program itu akan meminta judul buku yang akan dihapus. Kemudian menghapus buku dengan judul tersebut dengan menggunakan remove book. Selanjutnya ada untuk pilihan 3 hanya satu, yaitu perpustakaan show. Perpustakaan show underscore collection. Nah, untuk pilihan 3, jika memilih 3, maka akan memanggil metode show underscore collection untuk menampilkan daftar buku yang tersimpan di dalam koleksi. Selanjutnya elif pilihan 4. Pilihan 4. Nah, ini untuk keluar menu untuk keluar yang di dalamnya telah menggunakan sistem di sini break. Nah, selanjutnya ada pilihan 4. Jika memilih 4, program akan keluar dan break itu akan menghentikan program itu. Nah, selanjutnya ada else. Print input tidak valid, silakan pilih 1-4. Nah, ini else ini digunakan jika input tidak valid atau user memasukkan menu tidak sesuai dengan tampilan pada menu, maka pengguna akan mendapat pesan kesalahan, yaitu input tidak valid, silakan pilih 1-4. Nah, kemudian sini if name name Nah, jadi if name sama dengan main. Jadi baris 4 dan 45 ini memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan saat file dijalankan langsung, bukan diimpor dari sebagai modul. Kemudian kita kasih satu lagi, kita simpan
tersimpan di PC, kemudian local disk, users, admin, book library di main. Nah, ini kita beri nama main.py. Set. Nah, sudah. Nah, saat ini kita cek dulu nih, kita keluar dulu, kita cek file 8 ya, kita masuk lagi cd min. Nah, sudah masuk. Sekarang kita cek flag 8 min.py. Pastinya ini ada error akibat tab yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini ada missing. Ini dia minta double blank juga. Oke, kita benerin dulu. File white space. Kita benerin dulu.
kembali apakah masih ada ternyata 45. Oh, 45 ada white space. Terus cek kembali 47 masih white space. Sekarang harus kembali kita cek apakah masih ada masalah. 37 kemudian ada di 47 itu cek kembali. Wow, ini asli ya. Ada 37, 9, Indonesia konsentrasi 37, 9, 7, 9. Iya, kacau. Coba kembali 39 sekarang 39 white space kita. Ini harusnya sudah bersih. Nah, ini sudah bersih. Untuk yang main langsung saja kita kasih docstring untuk main. Yang pertama itu modul main itu modul pertama
kemudian sistem manajemen perpustakaan. Nah, selanjutnya modul ini menampilkan antar muka berbasis teks untuk menambahkan kemudian menghapus selanjutnya dan menampilkan koleksi buku yang dikelola oleh kelas. Nah, selanjutnya menambahkan tab agar modul app bisa diimpor dari direktory utama. Nah, kemudian tambahkan lagi docstring di sini. Ini benar-benar itu menampilkan menu utama sistem perpustakaan. Selanjutnya kita update-nya. Update-nya ini merupakan fungsi utama program yang menjalankan loop interaktif untuk mengelola koleksi buku dengan opsi menambah, menghapus, dan melihat daftar. Nah, selanjutnya kita cek kembali. Sebelum kita cek, ada baiknya langsung dibenerin aja agar tidak terlalu lama. Simpan sudah ya. Selanjutnya kita cek kembali. 22
Oke, di sini masih terdapat error di 228. Kemungkinan di sini masih ada tab. Kita simpan dulu, kemudian kita jalankan kembali. Nah, sudah bersih. Selanjutnya, setelah kita membuat main.py, kita akan mencoba running. Sebelum running, kita coba lihat direktorinya dulu, melihat direktori terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan perintah /f. Nah, perintah di sini di dalam app terdapat modul book dan library, sedangkan di main terdapat main.py. Selanjutnya masuk lagi ke dalam main, langsung saja py main.py. Nah, saya mencoba pilihan satu, masukkan judul buku, user, nama penulisnya Joko. Nah, selanjutnya kita lihat koleksi. Judul buku, user, penulisnya Joko. Coba kita hapus buku, user. Nah, buku user telah dihapus dari koleksi. Coba kita lihat lagi, 3. Nah, koleksi buku saat ini kosong. Benar ya teman-teman, kita hapus keluar. Nah, setelah ini kita akan menghapus ke GitHub. Baik, di sini saya akan mengepost ke GitHub-nya. Pertama git status, kemudian ini sudah tercommit. Lanjut aja git commit -m. Nama filenya kita kasih quiz1, quiz praktikum, Nah, kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya git remote add GitHub. Nah, ini kita salin dulu. Nah, ini kita salin. Kita masuk lagi ke sini. Kita tempel. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya git push GitHub master. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini sudah done. Baik, di sini sudah tertera di GitHub quiz, sudah masuk. Saya kira cukup video hands-on kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.